Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di perkuliahan online minggu ke-12. Oke, untuk minggu ke-12 dan ke-13 nanti kita akan membahas mengenai perencanaan laba. Nah, materi ini juga bisa kalian baca lengkap di bukunya Blogger di bab 9. Oke, analisis CVP dan strategi perusahaan. CVP ini maksudnya adalah cost volume profit ya. Jadi analisis cost volume profit dan strategi perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan CVP itu apa? Cost volume profit adalah metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana keputusan operasional dan pemasaran mempengaruhi laba dengan menghubungkan atau mendasarkan pada hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output-nya. Jadi analisis volume profit, analisis volume laba. Nah, di analisis CVP ini ada satu model ya yang kita gunakan, model CVP namanya. Ini pakem, artinya bisa kalian gunakan dalam berbagai kondisi kasus, studi kasus gitu ya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah P kali Q sama dengan F ditambah V kali Q plus N. Sebenarnya ini dasar utamanya model CVP adalah laba operasi sama dengan penjualan dikurangi total biaya. Ya. Sehingga penjualan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah laba operasi. Oke, kalau dituliskan seperti ini ya. Nah, sebenarnya rumus dasarnya ini ya. Model CVP jadi laba operasi sama dengan penjualan dikurangi total biaya, sehingga penjualan ini sama dengan total biaya. Total biayanya yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel ditambahkan dengan laba operasi. Jadi penjualannya adalah P kali Q ya, harga jual per unit kali unit yang dijual sama dengan biaya tetap ini adalah F, fixed cost, ditambah V kali Q, biaya variabel per unit kali unitnya Q-nya ya. Tambah laba operasinya adalah N. Nah, sebenarnya perlu saya jelaskan di sini bahwa banyak perusahaan ini yang cenderung ke arah cost leadership. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang strategi cost leadership dan differentiation. Nah, cost leadership ini berarti dia bersaing dengan menggunakan volume, dengan memproduksi yang banyak gitu ya supaya harga rendah untuk mencapai biaya operasional yang lebih rendah, terutama biaya tetapnya atau fixed cost-nya. Nah, analisis CVP ini menyediakan informasi mengenai prediksi pengaruh pertumbuhan penjualan atas laba serta menunjukkan resiko dari menaikkan biaya tetap jika volume turun. Jadi, nanti di analisis CVP kita bisa mengetahui itu. Nah, dalam perencanaan laba, analisis CVP ini dipakai untuk menentukan tingkat penjualan yang dibutuhkan untuk mendapatkan tingkat laba yang diinginkan. Jadi, misalkan berapa sih penjualan yang harus dicapai perusahaan untuk mendapatkan laba 20% misalkan, atau mendapatkan laba 100 juta. Nah, itu bisa
kita menggunakan analisis CVP ini dalam perencanaan laba. Nah, analisis CVP juga dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan membantu mencari pemecahannya. Nah, ini contoh kasus Xbox 360 ini dari Microsoft ya. Ini dijual pertama kali dengan harga retailnya adalah $399. Ya, udah tahun 2005 ya, pada akhir tahun 2005. Tapi harga tersebut ini sebenarnya tidak menghasilkan laba, bahkan menimbulkan kerugian $126 per unit. Ya, berarti harga pokoknya sebenarnya adalah 273 ya. Nah, bukan 273. Harga pokoknya berarti 527 ya. Nah, apakah Microsoft tidak mengetahuinya? Sebenarnya Microsoft tahu, tapi ini adalah suatu strategi bisnis. Ya, suatu strategi bisnis. Bagaimana ini maksudnya? Nah, dia menjual peralatan memang secara rugi, tapi mendapat laba dari softwarenya, karena Xbox 360 ini adalah permainannya, software permainannya. Jadi alatnya memang tidak laba, tetapi dia mendapatkan labanya dari softwarenya, yaitu permainan. Kalau gamer itu kan biasanya suka permainan itu levelnya terus meningkat ya, harus selalu update, kan nggak berhenti satu kali main gitu ya. Nah, itu jadi strategi bisnisnya, jadi mendapatkan labanya dari softwarenya atau dari permainannya ya, seperti itu. Nah, saya juga pernah punya pengalaman dulu waktu kuliah di S2 di Australia gitu ya. Beli printer itu murah kalau menurut saya gitu ya. Beli printernya itu murah. Nah, kemudian habiskan tintanya. Nah, kalau saya cari di sana tinta isi ulang kok tidak ada gitu ya. Nah, pas saya pulang ke Indonesia ini saya bawa tinta isi ulang, ternyata nggak cocok, nggak bisa diisi ulang. Beda kalau di sini itu kan bisa diisi ulang gitu ya untuk tintanya. Kok di sana itu nggak bisa gitu. Jadi harus beli cartridge-nya. Padahal beli cartridge-nya itu lebih mahal ketimbang beli printernya. Itu juga mungkin satu strategi juga, bahwa juga mungkin jual printernya murah, tapi kan akan beli cartridge-nya terus kayak gitu, karena kalau di sana nggak bisa diisi ulang. Jadi dapat untungnya ya dari cartridge-nya itu ya. Nah, kalau di kasusnya Xbox 360 Microsoft ini kan untungnya dari software atau permainannya itu. Jadi itu bisa jadi suatu strategi perusahaan gitu ya. Oke, next saya lanjutkan. Perlu diingat bahwa analisis CVP merupakan suatu bagian integral dari perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Jadi, setiap manajer dan akuntan harus mengenal seluruh konsep-konsep dari analisis cost volume profit, tidak hanya mekanikanya. Jadi, tidak hanya tahu ngitungnya, tapi sebenarnya lebih ke konsepnya juga. Oke. Saya lanjutkan ke aplikasi analisis cost volume profit. Contoh, kita bisa menghitung titik impas atau break even point dalam unit. Kalau bahasa Semarangnya itu ya, bakpuk gitu ya. Nah, BEP ini adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Berarti laba sama dengan 0. Nah, dalam menentukan BEP dalam unit perlu disepakati beberapa hal gitu ya. Yang pertama, menentukan apa yang dimaksud dengan sebuah unit. Jadi ada kesulitan juga mungkin bagi perusahaan jasa. Kalau perusahaan manufaktur ini kan jelas. P&G mendefinisikan sebuah unit sebagai satu batang sabun mandi merek Ivory misalkan. Tapi bagi perusahaan jasa mungkin lebih sulit. Misalkan Southwest Airlines
mendefinisikan sebuah unit sebagai mil penumpang per 1 kali perjalanan. Nah, mungkin perusahaan jasa penerbangan yang lain bisa jadi agak sedikit berbeda gitu. Kemudian keputusan atas pemisahan biaya menjadi fixed cost dan variable cost. Nah, ini menentukan komponen tetap dan variabel dari biaya serta pendapatan yang berkaitan dengan unit-unit. Fixed cost ini meliputi overhead tetap, beban penjualan, dan administrasi tetap. Sedangkan variable cost bisa meliputi semua biaya yang meningkat akibat unit yang terjual lebih banyak. Jadi mengikuti unitnya. Contohnya apa? Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya penjualan, dan administrasi variabel. Kemudian yang ketiga, mengembangkan laba operasi atau operating income. Nah, ini penting sekali ya, perlu diingat bahwa laba operasi ini hanya mencakup pendapatan dan beban dari operasional normal perusahaan. Jadi, laba operasi ini adalah penjualan dikurangi total biaya. Sedangkan laba bersih atau net income ini laba operasi dikurangi pajak penghasilan. Nah, perlu diingat bahwa yang kita gunakan dalam analisis BEP, laba di sini adalah laba operasi, bukan laba bersih. Jadi, laba operasi di sini adalah penjualan dikurangi total biaya, belum menyangkut pajak penghasilan. Diketahui misalkan ya contoh, proyeksi laporan laba bersih sebagai berikut. Penjualan 1000 unit, harga jualnya 400, sehingga total penjualannya 400.000 dikurangi biaya variabelnya 325.000. Nah, penjualan dikurangi biaya variabel ini namanya margin kontribusi atau contribution margin, ini 75.000. Diketahui biaya tetapnya 45.000 sehingga laba operasinya adalah 30.000. Inilah laba operasi. Nah, dari data ini diketahui bahwa harga per unitnya 400, variable cost per unitnya 325. Ini dari 325.000 dibagi 1000 unit. Jadi variable cost per unitnya 325. Sedangkan fixed cost-nya ini 45.000 unit. Nah, dari data ini kita bisa membuat persamaan laba operasionalnya ya pada break even point. 0 ya laba operasi sama dengan total biaya penjualan dikurangi total biaya. Penjualannya ini kan $400 kali unit ya. P kali Q dikurangi, ini adalah variable cost, ini fixed cost ya. Sehingga 0 sama dengan $400 kali unit dikurangi $350 kali unit dikurangi 45.000. Ini dikurangi ini ketemu $75 kali unit dikurangi 45.000, sehingga 45.000 sama dengan 75 kali unit, maka unitnya ketemu 600. Jadi perusahaan ini harus menjual 600 unit untuk menutupi semua fixed cost dan variable cost. Biar break even point itu berarti harus menjual 600 unit. Dia bakbuk, tidak untung tidak rugi, alias labanya sama dengan 0. Buktinya adalah penjualan kalau tadi 1000 unit itu kan laba 30.000. Sekarang 600 unit kita masukkan kali 400 140.000, biaya variabelnya berarti 600 unit kali 325 ketemu 195.000. Margin kontribusinya adalah 240.000 kurangi 195.000 ketemu 45.000. Biaya tetapnya berarti kan tetap ya berapapun produksinya. Sehingga laba operasi di sini ketemu 0 ya. Jadi bisa dipahami ya, di sini terbukti bahwa dengan penjualan 600 unit maka break even point atau laba operasinya 0.
Lalu apa sih keunggulan pendekatan laba operasi? Ini seluruh persamaan CVP berikutnya diturunkan dari laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel. Dengan demikian, Anda dapat memecahkan setiap perusahaan cost volume profit dengan menggunakan pendekatan ini. Jadi, sebenarnya kalian megang rumus dasar itu saja, P kali Q sama dengan F ditambah V kali Q ditambah N ya. Itu dipegang ya rumusnya. Yang rumus awal ini. Nah, ini. Jadi kalau BEP N-nya tinggal diganti 0. BEP kan laba operasional 0. Kalian menyelesaikan persamaan ini nanti ketemu Q-nya berapa unit gitu. Kalau misalkan mau biar laba 50.000, N-nya diganti 50.000, nanti Q-nya kan ketemu dari persamaan. Biar laba 20%, N-nya diganti 20% dari penjualan misalkan. Nah, itu bisa juga. Oke. Jalan pintas menghitung BEP unit. Kita dapat menghitung BEP unit lebih cepat dengan fokus pada margin kontribusi atau contribution margin. Tadi pendapatan penjualan dikurangi total variable cost itu adalah margin kontribusi. Ini contoh kasusnya gitu ya. Perusahaan HFI ini adalah perusahaan mebel memproduksi mebel rumah dan ingin memproduksi produk baru yaitu meja kursi untuk TV dengan harga yang ditargetkan $75 per unit. Biaya variabel produk tersebut diperkirakan $35 per unit. Diasumsikan bahwa produk baru ini tidak akan mempengaruhi penjualan produk lainnya milik perusahaan. Kegiatan ini akan menimbulkan biaya tetap baru sebesar 5.000 per bulan. Nah, kalau dikalikan 12 bulan berarti 60.000 per tahun. Diperkirakan penjualan tahun pertama adalah 2.400 unit dan tahun kedua adalah 2.600 unit. Oke, bisa dilihat data di sini. Kalau dimasukkan di data, maka fixed cost pada tahun 2010 60.000, 2011 60.000 karena tadi tidak mempengaruhi fixed cost-nya, dia tetap ya di sini. Dia tetapnya ya. Kemudian revenue pendapatan per unitnya $75 karena harganya yang dijual yaitu $75 per unit. Variable cost-nya $35. Nih. Masukkan di sini. Nah, perencanaan produksinya 2010 2.400 unit, 2011 naik menjadi 2.600 unit. Perencanaan penjualan ya harapannya terjual semua jadi sama dengan perencanaan produksinya. Oke, kalian coba perhatikan ini ya. Kemudian kita ketahui bahwa margin kontribusi per unitnya adalah $40. Dari mana? $75 dikurangi $35. Nah, jika merujuk pada perkiraan penjualan pada tahun pertama dan kedua, maka data margin kontribusi berikut dapat disajikan ya. 2010 ini 2011. Penjualan 2010 ini $180.000 gitu ya. Dari mana 2.400 unit? Ya, ini kan 2.400 unit 2010 kali harga jualnya 75 ya. Kemudian biaya variabelnya ini 2.400 unit kali $35. Contribution margin berarti kan penjualan kurangi variabel 96, fixed cost-nya tetap sama 60.000, ketemu laba operasinya 36.000. Tahun 2011 penjualan naik 2.600 unit, tapi harganya kan sama kali 75.
variable cost-nya berarti 2.600 unit kali 35. Ketemu contribution margin-nya 104.000, fixed cost-nya tetap 60.000. Maka laba operasinya 44.000 pada tahun 2011. Nah, kita lihat persentasenya. Sales-nya berarti kan 100%, variable cost-nya ini 84.000 per 180.000, ketemu 46,7%. Total contribution margin-nya 53,33%. Bagaimana dengan tahun 2011? Ya, sama ya, 53,3%. Jadi, 53,33% ini adalah contribution margin ratio atau rasio margin kontribusi. Ya. Kalau kita lihat perubahan kenaikan penjualannya $15.000, variable cost-nya kenaikannya $7.000, contribution margin-nya kenaikannya $8.000, laba operasinya kenaikannya $8.000. Nah, sebenarnya $8.000 ini adalah dari contribution margin-nya kali perubahan penjualannya. Jadi 0,5333 atau 53,33% kali 15.000 di sini. Ya, kenaikan penjualan. Sehingga kenaikan laba operasinya adalah $8.000. Jadi maksudnya apa? Pengaruh dari peningkatan penjualan senilai 15.000 dari 2010 ke 2011 atas laba adalah sebesar $8.000. Dari mana 15.000 kali contribution margin-nya? Ya, jadi mempengaruhi 8.000 laba dari kenaikan 15.000 penjualan itu tadi. Oke, selanjutnya dengan data yang sama, ini tadi kita mau analisis CVP untuk break even point. Nah, tadi kan mengetahui pengaruhnya berapa dolar sih labanya kalau terjadi kenaikan $15.000 gitu ya. Nah, dengan metode persamaan untuk menghitung BEP dalam unit, maka akan P kali Q sama dengan F ditambah P kali Q plus N. Ya. Karena BEP N-nya sama dengan 0, sehingga ini nanti dihilangkan, tinggal P kali Q, P-nya 75 kali Q sama dengan F-nya 5.000 ditambah V-nya 35 kali Q. Ya, catatan 5.000 ini adalah total biaya tetap baru dari rencana memproduksi meja TV dari kayu. Loh, kok enggak 60.000? 60.000 itu kan tadi per tahun, ini yang per bulan ya. $5.000 per bulan. Dengan asumsi N laba operasi sama dengan 0, maka nilai Q-nya ketemu 75 minus 35Q sama dengan 5.000. Q-nya sama dengan 5.000 dibagi 75 minus 35, sehingga 5.000 bagi $40 ketemu 125 unit per bulan. Ya, jangan lupa ini dikasih per bulan, karena tadi fixed cost-nya per bulan, ya kan, 5.000. Kalau tadi fixed cost-nya dihitung per tahun, berarti ini unit per tahun. Karena tadi F-nya ini adalah 5.000 per bulannya, maka 125 unit per bulan. Kontribusi laba per unit meja TV adalah $40 atau margin kontribusinya 40 dari P min V. Karena laba operasi, maka penjualan 125 unit adalah 0 ya, labanya 0, penjualan 125 unit, maka untuk 126 unit ya menjadi $40 labanya. Kalau menjual 127 unit berarti $80 karena 2 unit di atas BEP. Ya, harganya kalikannya 40 atau kali margin kontribusinya dan seterusnya. Selanjutnya ini masuk ke metode persamaan untuk BEP dalam satuan uang. Tadi kan dalam satuan unit kita menghitung BEP. Bagaimana jika kita menghitung BEP dalam satuan uang? Ini sangat berguna jika unit yang dijual belum diketahui biaya variabel unit dan harga jual sulit atau belum diketahui, maka kita bisa menggunakan metode ini. Contoh, asumsikan dari perusahaan yang sama, tadi HFI, hanya diketahui total biaya variabel per tahunnya 84.000, penjualan tahunan total 180.000, lalu biaya tetap per bulan 5.000. Hanya diketahui data ini, kita tidak bisa mengetahui unit yang terjual berapa dan harga jual per unitnya.
Maka rumus tetap dimasukkan dulu P kali Q sama dengan F ditambah V kali Q plus N. Nah, P kali Q-nya diganti Y per P. Y per P ini adalah nilai penjualan dibagi harga atau sama dengan kuantitas gitu ya. Y per P. F-nya tetap ditambah V, Q-nya diganti Y per P. Karena kan yang diketahui tadi datanya adalah Y-nya, P-nya kan tidak diketahui ya. Ditambah N. N-nya tadi kan 0 ya, kalau mau BEP berarti kan N-nya 0. Y sama dengan F ditambah V per P, ada di rumus ini ya, jadinya Y sama dengan F ditambah V per P dikali Y plus N. Ya. Ini pakai matematis ya. Maka nilai V per P adalah sebagai berikut. V per P-nya, V-nya kan tadi variabelnya diketahui 84.000, penjualannya 180.000. Maka V per P 0,4667 ini jadi 84.000 dibagi 180.000. Jadi Y, BEP dalam satuan mata uang adalah V per P kali Y ditambah F-nya ini ya. Jadi V per P kali Y tambah F-nya 5.000. Maka ketemu Y sama dengan 9.375 per bulan. Dari mana? Ini kan Y minus 0,4667 Y sama dengan 5.000, sehingga Y ketemu 9.375 per bulan. Jadi dalam satuan mata uangnya 9.375 dolar, harus menjual sebesar 9.375 dolar per bulan, maka dia akan BEP. Oke, satu sub pokok bahasan lagi ya. Ini kan tadi menghitung dalam satuan mata uang. Sekarang metode margin kontribusi. Ini metode yang tepat untuk mengkalkulasi titik impas. Q-nya kan fixed cost dibagi unit contribution margin. Q sama dengan F per P min V. Nah, bisa juga dengan cara ini ya. Dengan data sebelumnya dari perusahaan yang sama, maka Q sama dengan F-nya 5.000 dibagi 75 minus 35, ketemu 125 unit per bulan. Nah, sama dengan ini. Nah, itu juga bisa dipakai ya. Rumus Q sama dengan F per P min V. Kalau kalian tidak memakai rumus dasar tadi, P kali Q sama dengan F ditambah V kali Q plus N, bisa juga pakai yang ini. Nah, untuk BEP dalam satuan mata uang, ini sebenarnya rumus shortcut aja kan, bisa kalian hafalin. Y sama dengan F per P min V per P. Nah, di mana P min V per P ini adalah rasio margin kontribusi. Nah, contoh perusahaan HFI, rasio margin kontribusinya adalah 0,533, sehingga Y sama dengan F-nya kan 5.000 dibagi 0,533, ketemu 9.375 dolar per bulan. Nah, ini titik impasnya. Oke, saya rasa untuk part 1 sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, bahan yang sudah saya uploadkan di Elena, kalian juga baca lagi, pahami gitu ya. Nanti kalau ada diskusi kita lanjutkan di grup atau di Elena. Terima kasih.